همیشه ورد زبانش این یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم. حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت، آن که نارفته و جا مانده منم. حامل الراية للديار لم يعد يا علي مالك الأشتر لم يعد والقدس كانت في انتظار لم يعد سليمان Qasim Soleimani lahir di sebuah desa di provinsi Kerman, sekitar 1000 km dari ibu kota Iran, Teheran. Ayahnya petani miskin yang tak mampu membayar utang-utangnya. Pada usia 13 tahun, Soleimani terpaksa mengadu nasib di kota dengan menjadi kuli bangunan. Setelah cukup dewasa, dia diterima menjadi pegawai di perusahaan air minum di daerah Kirman. Selain bekerja, Soleimani rajin mengikuti pengajian yang dibawakan seorang ustadz keliling Hojat Kamyab, yang kabarnya murid Imam Khomeini, bakal pemimpin revolusi Islam pada 1979. Saat revolusi terjadi dan menggulingkan pemerintahan diktator Shah Reza Pahlavi, Soleimani mendaftar menjadi anggota Sepah Padarane Enghelabi Islami atau pasukan pengawal revolusi Islam Pasdaran yang dibentuk untuk melindungi nilai dan prinsip revolusi Islam. Tugas pertama Soleimani antara lain memadamkan pemberontakan suku Kurdi di barat laut Iran dan menjadi pengangkut air di garis depan pertempuran perang Irak-Iran. Selama perang Irak-Iran yang berlangsung 8 tahun, Soleimani dikenal sebagai prajurit pemberani. Komandannya selalu mengirim dia ke belakang garis pertahanan musuh untuk mengumpulkan informasi intelijen. Karena keberanian dan keberhasilan menyelesaikan tugas, Soleimani diangkat menjadi komandan kompi khusus orang-orang Kirman. Menjelang perang usai, Soleimani naik pangkat menjadi komandan divisi Pasdaran di Kerman. Selepas perang Irak-Iran, tak banyak catatan tentang karir Soleimani. Sedikit laporan menyebut dia banyak tugas di perbatasan Iran-Afghanistan untuk memberantas perdagangan narkotika. Pada 1998, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengangkat Soleimani menjadi komandan Pasdaran. Dia menggantikan Mayor Jenderal Ahmad Fahidi. Jabatan itu membuat Soleimani harus membina hubungan Iran dengan banyak pihak, terutama kelompok-kelompok perlawanan di Palestina dan Lebanon. Menurut kesaksian pemimpin-pemimpin Hizbullah dan Hamas, Mayor Jenderal Soleimani berperan besar dalam membantu Lebanon saat menghadapi agresi Israel pada 2006 dan membantu Palestina, khususnya jalur Gaza, dalam menghadapi blokade Israel pada 2007.
dan agresi Israel pada 2009 dan 2014, salah satunya dengan menginisiasi pembangunan terowongan-terowongan bawah tanah di Gaza sebagai jalur suplai bantuan makanan, obat-obatan, dan senjata. Ketika Amerika Serikat menginvasi Irak pada 2003 dan kemudian menduduki negara itu, Soleimani berupaya membantu warga Irak melalui sahabatnya, seorang warga Irak bernama Abu Mahdi al-Muhandis. Iran menginginkan Irak menjadi negara yang lebih stabil karena terbuka peluang membangun jalur perdagangan Iran-Irak setelah kejatuhan Saddam Hussein. Sayang, keinginan itu menghadapi sejumlah hambatan, antara lain pendudukan pasukan Amerika dan konflik sektarian antara Sunni Syiah. Melalui Abu Mahdi, Soleimani beberapa kali berupaya mendamaikan faksi-faksi bertikai di Irak. Hingga 2014, Soleimani tak terlibat langsung di Irak. Baru setelah kelompok teror ISIS lahir dan mencoba menguasai Irak, Soleimani datang membantu Irak. Dia mengirimkan penasehat militer dan bantuan persenjataan ke Irbil dan wilayah-wilayah di barat Irak yang menjadi epicentrum kemunculan ISIS. Bantuan Iran ini datang ketika Amerika sama sekali belum tertarik memerangi ISIS. Untuk menghadapi teror ISIS, Soleimani dan Abu Mahdi membentuk milisi-milisi perlawanan rakyat Irak. Kelompok-kelompok ini kemudian berada di bawah payung Hashid al-Sha'bi atau Unit Mobilisasi Rakyat. Hashid al-Sha'bi memiliki peran besar dalam mengusir ISIS dari Irak, terutama karena Tentara Nasional Irak kewalahan dan pasukan Amerika ogah-ogahan. Pada 2017, pemerintah Irak resmi mengumumkan kemenangan atas ISIS dan Hashid al-Sha'bi pun didaulat menjadi bagian dari Tentara Nasional Irak. ISIS tak hanya menyasar Irak. Kelompok yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi, ex-napi di tahanan militer Amerika Serikat Camp Bukka ini, juga menyerbu Suriah. Tapi, di Suriah, Soleimani tak hanya menghadapi ancaman ISIS, melainkan juga kelompok pemberontak dan teror yang didukung Amerika, Eropa, Turki, dan negara-negara Arab. Sebagai komandan Pasdaran, bersama komandan-komandan militer Suriah, Soleimani memiliki peran mengkoordinasi kelompok-kelompok milisi sipil, baik dari Suriah sendiri, Lebanon, Iran, Irak, Pakistan, dan Afghanistan. Soleimani juga berperan meyakinkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengirimkan militer Rusia ke Suriah, terutama kekuatan udara mereka, demi membantu pergerakan pasukan Suriah dan Soleimani di darat. Setelah hampir 3 tahun 70% wilayah Suriah diduduki pemberontak dan teroris, pasukan Soleimani dan militer Suriah berhasil membalikkan situasi, terutama setelah berhasil membebaskan Aleppo pada akhir Desember 2016. Hingga awal 2020, militer Suriah dan sekutunya sudah berhasil membebaskan hampir 80% wilayah dari tangan pemberontak dan teroris.
Sebagaimana disebutkan dalam buku Jenderal Qasim Soleimani, Jalan Cinta Sang Penumpas ISIS, kesuksesan Soleimani di Irak dan Suriah membentangkan koridor darat dari Iran menuju Palestina. Pasukan Iran, Suriah, Hizbullah, dan milisi-milisi yang dibentuk Soleimani kini hanya sepelemparan batu dari wilayah yang diduduki Israel, baik Lebanon, Suriah, dan Palestina. Kondisi inilah yang mencemaskan Amerika dan tentu saja Israel. Pada Jumat dini hari, 3 Januari 2020, rudal yang ditembakkan drone militer Amerika membunuh Soleimani, Abu Mahdi, dan 8 rekan mereka di dekat Bandara Internasional Baghdad. Bak menikam dari belakang. Amerika sebenarnya tahu bahwa Soleimani adalah tamu negara Irak yang akan bertemu dengan Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi di pagi harinya. Soleimani juga berada di Irak sebagai utusan resmi Iran yang akan menyampaikan pesan terkait upaya perundingan situasi antara Iran dengan Arab Saudi dan Amerika. Pada 6 Januari 2020, Mayor Jenderal Qasim Soleimani beristirahat abadi di kampung halaman, Kerman. Jutaan orang mengiringi jenazahnya sejak dari Irak hingga Iran. Pemakamannya menjadi yang terbesar di Iran setelah pemakaman Imam Khomeini pada 1989. Ayatullah Ali Khamenei menyatakan hari kesahitan sang jenderal sebagai salah satu dari hari-hari ilahi. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyah, menyebut Soleimani sebagai Syahid Al-Quds. Sejak 2014, media barat mulai mengenal Qasim Soleimani.
Ini karena sang jenderal kerap menampakkan diri di medan-medan pertempuran. Sejak saat itu, media-media barat memberi julukan-julukan tendensius kepada Soleimani seperti Shadow Commander, Mastermind, Sinister Genius, Kingpin, Diabolical Evil Human Being, Darth Vader. Sebutan-sebutan ini juga sering dikatakan oleh politisi Amerika. Namun, mereka yang mengenal Soleimani di lapangan, baik itu kawan maupun lawan, tahu bahwa julukan-julukan itu sangat tidak pantas baginya. Ex-agen CIA John Maguire yang pernah bertemu dengan Soleimani mengaku sang jenderal sebagai seorang yang profesional, selalu tampil rapi, dan jauh dari kesan seorang komandan konservatif. Ex-duta besar Italia di Baghdad Marcos Carnelos menilai Soleimani bukan seorang fanatik. Sebaliknya, Soleimani justru orang yang sabar dan mampu membangun komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Di kalangan anak buah, Soleimani dikenal sebagai jenderal sufistik. Dari mulutnya kerap keluar kata-kata bermakna sangat dalam. Dia kerap menangis dan menyendiri ketika mengingat rekan-rekan dan anak buahnya yang gugur. Dia juga mengaku sangat suka memeluk dan mencium anak-anak para syuhada. Salah satu kata-katanya yang terkenal adalah, ada surga yang lain, yaitu medan pertempuran demi negaramu. Karena itu, Soleimani mendapat julukan Sang Martir Hidup. Dia juga sangat rendah hati, tak sungkan bergaul dengan rakyat jelata, dan selalu tersenyum. Jika menemui pasukan di medan pertempuran, Soleimani tak pernah bertanya soal peperangan, tapi kebutuhan hidup dan keluarga. Perhatian yang sangat pribadi ini menyuntikkan semangat bertempur kepada anak buahnya, karena mereka merasa menjadi bagian dari langkah sang jenderal. Dalam peperangan, dia melarang pasukannya melukai warga sipil dan merusak properti mereka. Dia bahkan pernah menulis surat permintaan maaf kepada pemilik rumah kosong yang ia tempati selama pertempuran. Dia meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh pemilik rumah jika ada kerusakan pada rumah atau perabotnya. Legasi terbesarnya jelas keberhasilan dia mengusir ISIS dan kelompok teror lain dari Irak dan Suriah. Pemerintah Irak dan Suriah sangat menghormatinya, demikian juga warga kedua negara itu. Dalam sebuah misah khusus pada hari kesahidannya, Pendeta Ibrahim Nasir dari gereja Presbyterian di Aleppo mengutip ayat dari Injil untuk Soleimani. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Matius 5 ayat 11.